hukumlah orang jahat, orang yang mencuri, orang yang mencopet, orang yang membunuh, orang yang merampok, apalagi orang yang korupsi. Itulah yang harus dihukum. Bukan orang yang berbeda pendapat, bukan orang yang kritis, bukan orang yang diametral bertentangan sikapnya dengan pemerintah yang sah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya mau menguber masih tetap soal kepulangan Habib Rizik. Kali ini ada komentar dari anggota DPR yang mempermasalahkan, judulnya begini: anggota DPR sebut ada yang aneh dengan kehebohan kasus hukum Rizik. Antara News, ya. Jakarta Antara, kita bacakan ya. Anggota DPR RI Bukhari Yusuf mengatakan ada yang aneh dengan kehebohan kasus hukum Rizik Syihab yang tiba-tiba ramai diungkit lagi oleh segelintir orang pasca kabar kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam FPI tersebut pada 10 November 2020. Untuk diketahui, Rizik Syihab pernah disorot publik karena tersangkut sejumlah kasus hukum, antara lain kasus ujaran mesum dan pelecehan terhadap Pancasila. Anehnya, kasus hukum tersebut mencuat pasca aksi 212 pada 2016, di mana Rizik merupakan, jadi tidak pakai yang ya, salah satu motor penggerak aksi massa terbesar sepanjang era reformasi tersebut. Namun yang terbaru, kedua kasus tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh Polri alias SP3 karena dianggap tidak memiliki cukup bukti, kata Bukhari kepada wartawan di Jakarta Jumat. Anggota Komisi 8 DPR RI itu mengaku khawatir bila ada yang mempersoalkan lagi kasus hukum tersebut karena sampai saat ini tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Untuk itu, Bukhari meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan Rizik Syihab setibanya di Indonesia. Sudah seharusnya Rizik berhak dan bisa pulang ke tanah air sebagaimana warga negara Indonesia yang lain. Sebab hingga hari ini tidak ada delik yang sah yang menyatakan beliau terbukti bersalah atas kasus hukum yang pernah dituduhkan padanya, kata Bukhari. Anggota Badan Legislasi DPR RI itu khawatir sederet perkara hukum yang pernah menjerat Imam Besar FPI ini kembali direkayasa oleh pihak yang tidak senang terhadap keberadaannya dalam rangka membunuh karakter dan menjatuhkan martabat Rizik sebagai ulama yang dikenal kritis. Dengan mencermati sejumlah kasus hukum yang pernah ditudingkan padanya, saya justru memandang bahwa ada indikasi upaya kriminalisasi terhadap dirinya sehingga membuatnya terpaksa hijrah untuk sementara waktu ke Arab Saudi. Keputusan hijrah inilah yang saya pandang sebagai keputusan bijak untuk mengantisipasi benturan horizontal antara simpatisannya dengan aparat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, kata Bukhari. Kalau antara dan kawannya ya, antara simpatisannya dan aparat ya. Kalau tidak pakai antara baru dengan. Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS itu menyambut positif kepulangan ulama tersebut ke tanah air. Ia meyakini bahwa kegembiraan atas kabar kepulangannya tersebut tidak hanya dirasakan oleh dirinya saja, melainkan juga dirasakan oleh umat Islam lain di tanah air. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita harus jaga baik-baik kehadiran para ulama demi kemaslahatan bangsa, kata Bukhari. Ya, Sobat RH sekalian,
saya pun termasuk orang yang menunggu-nunggu kepulangan Habib Rizik Syihab. Ya, frankly speaking, saya bukanlah pengagum beliau karena pernah saya katakan bahwa sejak kuliah pun saya sudah berhenti mengagumi orang lain ya. Ini canda saya ya ketika diinterview di Kompas TV. Tapi saya memiliki berpandangan dalam perspektif konstitusional ya, dalam perspektif konstitusi. Memang hak warga negara untuk menginjakkan kakinya kembali ke tanah air. Karena ini adalah bagian dari hak azazi manusia. Jadi sobat RH sekalian, tidak boleh diganggu harusnya. Bahkan pemerintah harusnya mengupayakan sejak awal kepulangan Habib Rizik. Ya tapi kita tahu ada konteks pemilu atau Pilpres 2019. Nah sekarang sudah 2020, bahkan hampir 2021. Tidak ada halangan lagi untuk mengembalikan atau memulangkan Habib Rizik. Kalau masalahnya cuma overstay seperti yang pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan video sebelumnya, ya terlalu mudah untuk diselesaikan. Bayangkan, kita pernah menyelesaikan misalnya TKW yang terancam dihukum mati. Pemerintah mengganti diatnya, dendanya diganti, lalu bisa diselamatkan. Dan pemerintah juga berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan hukum kepada warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Jadi aneh sekali kalau seorang Habib Rizik Syihab justru tidak diberikan bantuan apa-apa, bahkan terkesan dihalang-halangi. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat yang ada di Republik ini, terlihat betul ada hal seperti itu ya. Termasuk juga pernyataan-pernyataan dari duta besar ya. Tidak heran misalnya seorang Fadlizon kembali berkicau ya. Fadlizon sebut sikap pemerintah ke Habib Rizik tak adil. Alasannya karena ada kasus lain di luar negeri, perbuatan kriminal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, itu pun negara masih dan memang wajib memberikan bantuan hukum karena warga negaranya sendiri. Jadi sobat daerah sekalian, mudah-mudahan dua step ini terlampaui dengan baik. Pertama, Habib Rizik pulang dengan selamat, tidak terjadi kerusuhan apa-apa. Yang kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Dan siapapun di Republik ini tidak boleh dikriminalisasi. Saya mengatakan, hukumlah orang jahat. Orang yang mencuri, orang yang mencopet, orang yang membunuh, orang yang merampok, apalagi orang yang korupsi. Itulah yang harus dihukum. Bukan orang yang berbeda pendapat. Bukan orang yang kritis. Bukan orang yang diametral, bertentangan sikapnya dengan pemerintah yang sah misalnya. Tapi benar-benar orang yang melakukan kejahatan absolut. Kejahatan yang di negara manapun tidak bisa dibenarkan. Ya termasuk korupsi. Harusnya itu yang disasar oleh siapapun yang memerintah, siapapun yang berkuasa, dan siapapun penegak hukumnya. Sekali lagi, kita berharap kepulangan Habib Rizik ini entah dengan tagline revolusi akhlak atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan politik, sosial, keagamaan lainnya, itu adalah bagian dari hak yang bersangkutan. Sebagai warga negara, bagian dari hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan negara kita akan semakin baik dengan kehadiran orang-orang seperti Habib Rizik ini, di mana politik yang mulai beku, yang mulai banyak kriminalisasi, yang mulai membatasi pendapat dan lain sebagainya, bisa jauh lebih cair. Dan pemerintah pun legowo, termasuk para pendukungnya, untuk biasa mendengarkan kritik. Saya pun dikritik, dimaki, dan lain sebagainya, itu sudah biasa, karena konsekuensi menjadi public person atau person in public. Jadi jangan mudah baperan juga. Yang penting kita tetap melakukan bertanggung jawab terhadap apapun yang kita katakan. Tapi sekali lagi, negara yang baik, negara yang demokratis tidak akan pernah memenjarakan orang karena berbeda pendapat atau hal-hal yang
sifatnya sangat subjektif. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan kita menjadi negara yang tetap demokratis dan bebas. Apalagi kita tahu bahwa reformasi ini sudah berjalan selama 22 tahun dan itu waktu yang lama. 10 tahun lagi akan menjadi 32 tahun. Sama dengan era Orde Baru, era Kelam, dan juga Orde Lama yang singkat sudah terlampaui. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan sukses. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.